Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, nama aku Liana Ramasari. Aku mahasiswa dari Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Nah, sesuai judul yang udah kalian baca ya, aku di sini ingin menjelaskan ke kalian mengenai akuntansi. Nah, pasti kalian udah gak asing lagi dong tentang hitung-hitungan uang gaib ini ya guys. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, kita langsung masuk ke materinya di Let's Get Started. Nah, aku mau nanya dulu nih. Ada yang tahu nggak guys, petty cash itu apa sih? Petty cash itu adalah, dilansir dari Investopedia, petty cash adalah sejumlah dana perusahaan yang disimpan untuk membayar kebutuhan mendadak, seperti pelengkapan kantor atau reimbursement, pergantian karyawan. Nah, petty cash atau kas kecil ini merupakan transaksi pembelanjaan suatu barang yang dikelola oleh asisten bendahara maupun sekretaris. Jadi mereka itu bertugas untuk mencatat keluar masuknya dana. Jadi seseorang yang memegang petty cash itu nggak cuma mengatur pengeluaran aja, tapi juga perlu mencatat semua ya guys, semua pengeluaran masuk dan keluar di dalam buku khusus petty cash. Gimana? Apakah sudah ada gambaran sedikit mengenai petty cash? Kalau belum, kita lanjut aja yuk ke metode petty cash. Metode yang pertama itu ada metode tetap atau disebut impress. Untuk metode yang kedua ada metode tidak tetap atau berubah-ubah atau disebut fluktuasi. Nah, apa sih metode impress itu? Jadi, metode dana tetap atau impress merupakan metode yang digunakan untuk pembukuan kas kecil yang jumlah rekeningnya selalu tetap. Artinya jumlah dana yang ditambahkan pada kas kecil nilainya sama dengan jumlah pengeluaran yang sudah dibayarkan. Dengan begitu, setiap pengelola petty cash tidak langsung mencatatnya, melainkan hanya mengumpulkan bukti transaksi pengeluarannya saja. Kalau metode fluktuasi itu apa sih? Jadi, metode tidak tetap atau fluktuasi adalah suatu metode di mana jumlah nilai kas kecil akan terus berubah-ubah sesuai kebutuhan perusahaan. Sistem ini menginginkan jumlah nilai kas kecil tidak ditentukan di awal, melainkan sesuai yang diperlukan oleh perusahaan. Supaya lebih mengerti lagi, kita langsung aja ke contoh selanjutnya. Di sini ada PT Sigini menyelenggarakan kas kecil untuk pengeluaran kecil. Transaksi yang berhubungan dengan kas kecil selama bulan April 2024 adalah sebagai berikut. Tanggal 1, pemegang kas kecil menerima uang sebesar 2 juta sebagai pembentukan dana kas kecil. Tanggal 2, dibeli materai 25.000 dan perangko 20.000. Tanggal 5, dibayar rekening listrik 400.000. Tanggal 8, dibayar biaya iklan pada harian Kompas 300.000. Tanggal 10, dana kas kecil diisi kembali. Tanggal 13, dana kas kecil dianggap terlalu besar, sebesar 200.000 dikembalikan ke pusat. Tanggal 15, dibayar biaya reparasi mesin tulis kantor 100.000. Tanggal 20, dibayar biaya konsumsi rapat 150.000. Dan tanggal 25, dana kas kecil diisi kembali. Untuk jawabannya sudah ada. Untuk kolom tabel metode impress dan fluktuasi sama ya. Ada kolom tanggal, keterangan, debit, dan juga kredit. Kita langsung masuk ke soal nomor 1. Tanggal 1 maksudnya, pemegang kas kecil menerima uang sebesar 2 juta sebagai pembentukan dana kas kecil. Jadi di metode impress juga fluktuasi, kas kecil pada kas ya teman-teman. Di debitnya itu untuk kas kecil 2 juta, di kreditnya itu untuk kas 2 juta. Dan di metode fluktuasi juga sama ya, kas kecil di debit 2 juta, di kreditnya 2 juta. Tanggal 2 itu dibeli materai 25.000 dan perangko 20.000. Nah, untuk metode impress ini kan metodenya dana tetap. Jadi tanggal 2 itu tidak dijurnalkan. Nah, yang di metode fluktuasi baru kita masukkan di biaya materai, biaya perangko pada kas kecil. Jadi biaya materai dan perangko pada debit itu 25.000 dan juga 20.000, dan kas kecilnya berkurang di kredit sebanyak 45.000. Tanggal 5 Aprilnya dibayar rekening listrik 400.000. Nah, di metode impress sama ya kayak tanggal 2 tadi, tidak dijurnalkan. Kalau di metode fluktuasi kita jurnalkan, yaitu beban listrik pada kas kecil. Beban listriknya itu 400.000 di debit, kas kecilnya itu 400.000 di kredit.
Tanggal 8 dibayar biaya iklan pada harian Kompas 300.000. Sama guys, masih tidak dijurnalkan untuk metode impress. Di metode fluktuasi, beban iklan pada kas kecil. Jadi beban iklan di debitnya itu 300.000, kas kecilnya itu dikredit 300.000. Untuk tanggal 10-nya dana kas kecil diisi kembali. Nah, metode impress ini yaitu mengulang kembali dari tanggal 2, 5, dan 8 pada metode fluktuasi ya. Jadi di metode impress ini kita tulisnya itu tanggal 10, biaya materai, biaya perangko, biaya listrik, dan juga biaya iklan pada kas. Jadi biaya materai, perangko, listrik, dan juga iklan ditaruh di debit, yaitu ada 25.000, 20.000, 400.000, 300.000, dan juga jadi kasnya itu berkurang di kreditnya itu 745.000. Nah, untuk di metode fluktuasinya itu kas kecil pada kas. Jadi di debitnya itu 745.000 untuk kas kecil, dan di kasnya itu berkurang di kredit sebanyak 745.000. Di tanggal 13, dana kas kecil dianggap terlalu besar, sebesar 200.000 dikembalikan ke pusat. Di metode impress ini kas pada kas kecil. Jadi di debitnya itu untuk kas banyak 200.000, di kas kecilnya ini di kredit berkurangnya itu 200.000. Untuk di metode fluktuasi, kas pada kas kecil sama ya guys, seperti metode impress. Kasnya itu di debit 200.000, kas kecilnya berkurang di kredit 200.000. Tanggal 15 dibayar biaya reparasi mesin tulis kantor 100.000. Tanggal 15 di metode impress tidak dijurnalkan ya. Di metode fluktuasi kita tulisnya itu biaya reparasi mesin pada kas kecil. Jadi biaya reparasi mesin di debit 100.000, kas kecilnya berkurang di kredit 100.000. Tanggal 20 April dibayar biaya konsumsi rapat 150.000. Sama ya, di metode impress tidak dijurnalkan. Di metode fluktuasi itu biaya konsumsi pada kas kecil. Jadi biaya konsumsinya di debit 150.000, kas kecilnya berkurang di kredit 150.000. Dan di tanggal 25 April dana kas kecil diisi kembali. Jadi dari metode impress ini kita ulang kembali yang tanggal 15 dan juga tanggal 20, yaitu biaya reparasi mesin 100.000 di debit, biaya konsumsi 150.000 di debit, kasnya berkurang di kredit sebanyak 250.000. Di metode fluktuasinya itu hanya ditulis kas kecil pada kas. Jadi kas kecil di debit 250.000, kasnya berkurang di kredit 250.000. Nah, jangan lupa ya guys, kita harus mentotalkan jumlahnya ya untuk metode impress juga fluktuasi. Jadi kita harus yang namanya itu balance ya, atau sama hasilnya. Nah, untuk metode impress ini debit kreditnya itu balance banyak 3.195.000. Untuk metode fluktuasi debit dan juga kreditnya juga balance, hasilnya itu 4.190.000. Nah, jadi gimana guys? Udah paham kan mengenai materi PTKes? Gampang banget ternyata. Dan juga PTKes itu berguna banget ya untuk perusahaan-perusahaan. So, video kali ini cukup sampai di sini. Semoga dapat bermanfaat untuk kalian semua. Dan semoga ilmu yang aku berikan ke kalian semua bisa berguna untuk kedepannya. Amin. Oke guys, bila aku ada salah misalnya dalam menyampaikan materi, mohon dimaafkan ya guys ya, karena manusia itu tidak ada yang sempurna. Semua manusia itu bisa salah, entah dari perbuatan ataupun perkataan. Thank you, and don't forget to leave a like, comment, share, and subscribe. Billahi fisabilillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye guys.